Banyak beredar di media sosial terkait penggunaan bawang putih untuk membantu mengeluarkan cairan lendir di paru-paru. Caranya dengan memasukkan 2 siung bawang putih ke dalam lubang hidung. Dan sekitar 20 menit kemudian akan keluar lendir dari hidung. Dalam narasi video dijelaskan bahwa apa yang dilakukan ini tidaklah berbahaya. Dokter Umum Rumah Sakit Jati Sampurna Bekasi, Al-Gufro menyatakan bahwa klaim tersebut tidak ada bukti klinisnya, sehingga tidak bisa dibenarkan. Selain itu, keluarnya lendir dari hidung merupakan bentuk mekanisme pertahanan tubuh. Sebenarnya dengan cara ekstrim kayak gini, jadi kita masukin bawang putih 2 biji gitu ya ke lubang hidung kita, itu sebenarnya malah nyiksa diri kita. Jadi wajar aja jadi banyak lendir dan air mata yang keluar, karena itu sebenarnya mekanisme pertahanan tubuh kita gitu. Jadi bukan mengeluarkan cairan, tapi justru malah merangsang organ pernafasan kita untuk memproduksi cairan lebih banyak lagi. Kamu lagi lihat apa sih? Serius banget. Ini loh lagi lihat kalau virus corona itu bisa disembuhin dengan bawang putih. Hah? Mana bisa virus corona bisa disembuhin sama bawang putih? Aneh-aneh aja kamu ya. Iya, beneran. Ini ada penjelasannya juga. Ini juga dari berita. Kamu lihat berita di mana? Di Google. Jangan sembarangan deh. Orang nggak tahu sumbernya kok. Ini udah jelas-jelas dari berita penyembuhan virus corona itu bisa dengan bawang putih. Temanku ada yang kena corona. Apa aku screenshot, aku sebarin ke dia ya? Jangan dulu, kamu lihat dulu itu sumbernya dari mana, sumbernya jelas atau enggak. Gimana kalau nanti itu berita yang kamu sebarin ke dia hoax, kamu bisa kena pidana loh. Iya kak? Iya dong, sekarang kan udah ada kasusnya banyak itu. Ada yang nyebarin berita hoax, terus dia kena sanksi. Tapi masa iya sih berita dari Google itu hoax? Iya dong, zaman sekarang tuh banyak loh media-media yang ngeluarin berita itu nggak jelas asal usulnya di mana. Mereka itu asal nyebarin gitu aja. Coba deh kamu lihat itu beritanya, sumber penelitiannya itu jelas atau enggak. Coba deh lihat dulu. Bener ya? Enggak ada. Tuh kan, nggak ada. Jangan sembarangan deh nyebar-nyebar berita hoax kayak gitu. Nanti kamu bisa kena pidana loh. Lain kali tuh dilihat dulu beritanya itu jelas atau enggak gitu. Nah, jadi dari video tersebut bisa kita pelajari bahwa sebagai generasi muda atau masyarakat Indonesia, kita agar lebih bisa untuk mengelola informasi dari media sosial manapun yang kita lihat atau kita baca. Berita hoaks atau berita palsu merupakan tantangan besar di era digital saat ini atau media sosial yang sudah semakin berkembang. Berikut saya akan menjelaskan beberapa langkah-langkah dan solusi untuk mengatasi atau meminimalisir terjadinya berita hoax. Yang pertama ada pendidikan dan literasi digital. Pendidikan mengenai literasi digital harus diajarkan. Masyarakat Indonesia harus diajarkan tentang mengevaluasi sumber berita dan juga mengenali akan adanya tanda-tanda terjadinya hoax. Yang kedua, ada verifikasi sumber. Selalu periksa sumber berita yang jelas. Berita yang dapat dipercaya yaitu berita yang medianya memiliki reputasi yang baik, memiliki penulis yang jelas, dan menyediakan bukti dan referensinya. Yang ketiga, kita berhak untuk melaporkan media atau berita-berita yang menyebarkan berita hoax seperti platform Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Jika kita menemukan konten yang mencurigakan, segera kita laporkan kepada pihak yang akan bertanggung jawab atas hal tersebut. Yang terakhir yaitu menggunakan situs pemeriksa fakta. Ada banyak situs web dan organisasi yang menyediakan teknologi untuk memeriksa berita hoax. Ada beberapa contoh termasuk Snopes dan FactCheck.
Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, kita dapat bersama-sama untuk mencegah adanya penyebaran berita hoax. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat bersama-sama untuk mengurangi penyebaran berita hoax dan meminimalisir akan terjadinya dampaknya bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dalam kerjasama antar individu dan juga kelompok serta pemerintah. Hal ini membutuhkan kerjasama antar individu, kelompok, organisasi, atau pemerintah sekitar. Baik, sekian penjelasan untuk pencegahan berita hoax dan penyebaran berita hoax juga dari kelompok kami. Sekian,